Orang-orang biasa itu nggak boleh terbang ke Antartika karena di sana ada tembok es yang membatasi dunia kita dengan dunia luar. Kita selama ini dibohongi oleh elit global. Pernahkah kalian mendengar tentang tembok es yang katanya mengelilingi dunia? Menurut beberapa kelompok yang percaya dengan teori bumi datar, seperti komunitas di forum daring dan beberapa kanal media sosial populer, Antartika bukanlah sebuah benua seperti yang kita ketahui. Mereka mengklaim bahwa itu adalah tembok es raksasa setinggi 30 hingga 45 meter yang mengelilingi seluruh bumi. Konsep ini tentu saja bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern. Tapi kenapa ya banyak yang percaya? Pendukung teori ini sering menggunakan foto-foto tebing es besar di pantai Antartika sebagai bukti. Foto-foto ini biasanya diambil dari kapal atau pesawat yang melintasi wilayah tersebut. Tapi, apa sebenarnya yang mereka lihat? Ternyata, gambar-gambar ini menunjukkan lapisan es besar yang terbentuk secara alami, seperti Ross Ice Shelf yang memang memiliki dinding es curam. Argumen lain yang sering mereka gunakan adalah soal Perjanjian Antartika 1969. Menurut teori mereka, perjanjian ini dibuat untuk mencegah orang-orang biasa mengakses Antartika agar kebenaran tembok es tetap tersembunyi. Faktanya, perjanjian ini sebenarnya bertujuan melindungi lingkungan Antartika dari eksploitasi dan menjaga perdamaian global. Seperti dengan membatasi aktivitas militer serta memastikan bahwa penelitian yang dilakukan di wilayah ini bersifat damai dan untuk kepentingan seluruh umat manusia. Tidak ada larangan eksplorasi, asalkan dilakukan sesuai dengan prosedur ilmiah. Ilmu pengetahuan modern telah membuktikan bahwa Antartika adalah sebuah benua dengan luas sekitar 14 juta kilometer persegi. Data ini diperoleh melalui berbagai metode, seperti citra satelit dari NASA dan ESA, ekspedisi ilmiah seperti yang dilakukan oleh National Science Foundation, serta studi geomorfologi yang mendetail tentang lanskap es dan batuan di wilayah tersebut. Data satelit, ekspedisi ilmiah, dan pengukuran geografis semua membantah keberadaan tembok es melingkar. Antartika punya gunung, lembah, bahkan dataran yang luas yang menjadi rumah bagi berbagai stasiun penelitian. Nah, ngomong-ngomong soal Antartika, ini ada kaitannya dengan penerbangan komersial. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kenapa pesawat jarang atau bahkan nggak pernah melintasi Antartika? Hah? Orang biasa nggak boleh ke Antartika dengan pesawat? Jangan-jangan benar tuh. Ini semua konspirasi elit global. Faktanya, kalian bisa loh ke Antartika kalau kalian punya uang. Karena bentuk bumi bulat, maka penerbangan komersil lebih suka lewat kutub selatan karena jaraknya dekat. Ada beberapa rute komersial yang mendekati wilayah Antartika seperti rute antara Sydney, Australia dan Santiago, Chili. Pesawat pada rute ini terbang mendekati perairan selatan Antartika. Nah, rute antara Johannesburg, Afrika Selatan dan Buenos Aires, Argentina juga terkadang mendekati wilayah Antartika. Selain itu, ada penerbangan wisata khusus yang dirancang buat kita menikmati keindahan Antartika dari udara tanpa perlu turun. Salah satu contohnya adalah penerbangan wisata yang ditawarkan oleh Qantas. Penerbangan ini biasanya berlangsung selama 12-14 jam dan dimulai dari kota-kota besar di Australia seperti Sydney, Melbourne, atau Brisbane. Selama penerbangan, kita bisa melihat pemandangan yang luar biasa seperti gunung es raksasa, lapisan es yang luas, dan pegunungan Antartika yang dramatis. Bahkan, ada rute tertentu yang memungkinkan kita melihat Ross Ice Shelf atau juga gunung Elbrus, yaitu salah satu gunung berapi paling aktif di selatan dunia. Keren banget kan? Pesawat yang digunakan untuk penerbangan ini seperti Boeing 787 Dreamliner dirancang supaya semua penumpang bisa menikmati pemandangan. Gimana caranya? Mereka pakai sistem rotasi tempat duduk, jadi nggak ada yang merasa dirugikan meskipun duduk di tengah. Penerbangan ini cuma ada di musim panas Antartika, yaitu antara November sampai Februari, karena saat itu matahari hampir nggak pernah tenggelam. Jadi, kita bisa menikmati pemandangan dengan pencahayaan alami yang sempurna. Pilotnya juga terbang di ketinggian tertentu supaya kita bisa melihat lanskap tanpa terganggu silau dari es. Harganya memang cukup premium. Untuk kelas ekonomi standar, tiketnya sekitar $1.199 Australia atau sekitar 12 jutaan rupiah. Kalau mau yang lebih mewah, seperti kelas premium atau bisnis,
Harganya bisa mencapai 7.999 dolar Australia atau sekitar 80 jutaan rupiah. Tapi buat pengalaman yang cuma sekali seumur hidup, banyak yang bilang ini worth it. Nggak cuma sekadar tempat duduk dan menikmati pemandangan, penerbangan ini juga edukatif banget. Ada ilmuwan dan peneliti Antartika yang bakal berbagi cerita tentang sejarah, geografi, dan ekosistem Antartika selama penerbangan. Jadi, ini seperti kelas ilmu pengetahuan dengan pemandangan yang spektakuler. FYI, Qantas sudah menjalankan penerbangan wisata ini sejak tahun 1994. Mereka adalah salah satu pelopor yang membawa pengalaman unik ini kepada masyarakat umum. Hingga sekarang, ribuan penumpang sudah menikmati penerbangan ini. Nggak tahu kalau penganut bumi datar. Kalau kalian beruntung dan penerbangannya dilakukan di malam hari, kalian juga bisa melihat aurora australis atau cahaya selatan. Fenomena ini mirip seperti aurora borealis di kutub utara, tapi versi Antartika. Selain penerbangan reguler seperti Qantas, ada juga penerbangan charter yang lebih fleksibel. Beberapa maskapai seperti Antarctica Flights, Air New Zealand, atau DAP Antarctic Airways menawarkan layanan ini. Harganya memang lebih mahal, mulai dari 60 juta sampai 225 juta, tergantung fasilitas dan rutenya. Tapi biasanya charter ini lebih eksklusif dan cocok untuk grup kecil atau ekspedisi khusus. Tentu saja nggak semua penerbangan ke Antartika untuk wisata. Sebagian besar penerbangan di sana dilakukan untuk penelitian dan logistik. Negara-negara yang tergabung dalam perjanjian Antartika biasanya mengirim ilmuwan dan peralatan ke stasiun penelitian seperti McMurdo Station atau South Pole Station menggunakan pesawat angkut militer. Oh ya, teman-teman, ada tantangan unik juga buat terbang di wilayah Antartika. Medan magnetiknya bisa mempengaruhi instrumen navigasi pesawat dan wilayahnya yang terpencil membuat komunikasi radio lebih sulit. Tapi teknologi modern sudah cukup canggih untuk menangani ini semua. Nah, terus siapa sih pemilik Antartika? Jangan-jangan elit global. Meskipun tampak tak ramah untuk dihuni, ternyata banyak negara yang mengklaim Antartika. Jadi, ada 7 negara yang secara resmi mengklaim wilayah di Antartika. Negara-negara ini adalah Inggris, Norwegia, Australia, Prancis, Selandia Baru, Argentina, dan Chili. Nah, yang menarik adalah kadang-kadang klaim mereka saling tumpang tindih. Misalnya klaim Argentina, Chili, dan Inggris itu berbagi area yang sama yang tentu saja menimbulkan perselisihan diplomatik. Tapi saat ini semuanya diatur dalam perjanjian Antartika yang lebih fokus pada penelitian ilmiah dan menghindari eksploitasi ekonomi di sana. Tapi, tahukah kalian meskipun negara-negara ini mengklaim wilayah tertentu, klaim teritorial mereka di Antartika itu hanya diakui secara parsial. Maksudnya, meskipun mereka bilang punya wilayah di sana, sebagian besar negara di dunia nggak mengakui klaim itu. Perjanjian Antartika tahun 1959 bahkan membekukan klaim-klaim ini. Dengan aturan bahwa Antartika hanya boleh digunakan untuk tujuan damai dan ilmiah. Jadi, nggak ada yang benar-benar bisa mengklaim Antartika sebagai milik mereka. Tahukah kalian kalau Norwegia adalah salah satu negara pertama yang mengklaim wilayah di Antartika? Pada tahun 1939, mereka mendeklarasikan wilayah yang disebut dengan Dronning Maud Land, yang dinamai untuk menghormati Ratu Maud dari Norwegia. Dan uniknya, Norwegia ini nggak terlalu terlibat dalam perselisihan klaim, berbeda dengan Argentina dan Chili yang sering berseteru. Ngomong-ngomong soal Argentina dan Chili, dua negara ini punya hubungan yang sangat emosional dengan Antartika. Mereka menganggap bahwa wilayah tersebut sebagai perpanjangan alami dari benua Amerika Selatan. Argentina pernah mengirim seorang wanita hamil ke Antartika pada tahun 1978 untuk melahirkan di sana. Bayi itu, Emilio Marcos des Palmas, menjadi orang pertama yang lahir di Antartika. Jadi, tindakan tersebut adalah simbol patriotisme mereka. Sementara Chili membangun sebuah kota kecil yang bernama Villa Las Estrellas, sebuah stasiun penelitian yang dikelola oleh Chili, memiliki fasilitas seperti sekolah, rumah sakit, bahkan kantor pos. Meskipun kecil, ini jadi bukti kalau negara-negara tersebut serius banget mempertahankan klaim mereka dengan mendirikan komunitas permanen di sana. Australia mengklaim wilayah terbesar di Antartika, yaitu sekitar 42% dari total luas benua itu. Wilayahnya disebut Australian Antarctic Territory. Namun, klaim ini nggak diakui oleh beberapa negara besar seperti Amerika Serikat dan Rusia yang menolak pengakuan klaim teritorial di Antartika.
Meskipun ada banyak klaim teritorial, sebenarnya nggak ada satupun negara yang benar-benar memiliki bagian dari Antartika. Ya, semua itu berkat perjanjian Antartika yang menjamin bahwa benua ini adalah warisan bersama umat manusia dan hanya boleh digunakan untuk penelitian ilmiah. Jadi, Antartika itu bebas dari ambisi politik atau ekonomi. Dan meskipun ada banyak klaim dan perselisihan, Antartika justru jadi salah satu wilayah yang paling damai di dunia. Negara-negara yang kadang berseteru dalam politik global justru bekerja sama erat di Antartika. Penelitian di sana melibatkan ilmuwan dari berbagai negara termasuk yang nggak punya klaim teritorial.